Pada episode kali ini, kita masuk pada seri kedua, pembahasan terkait surga, dan pembahasan kali ini kita akan menyelami pertanyaan, apa itu surga menurut kitab suci? Khususnya dalam tradisi Ibrani dan Yunani. Berjumpa kembali dalam channel Ikatan Kristen Nusantara. Pada episode kali ini, kita masuk pada seri kedua, pembahasan terkait surga, dan pembahasan kali ini kita akan menyelami pertanyaan, apa itu surga menurut kitab suci? Khususnya dalam tradisi Ibrani dan Yunani. Kita akan menelusuri gagasan kekal dalam literatur suci dan pemikiran teologis secara singkat mengenai konsep surga dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Serta melihat bagaimana para filsuf dan teolog menjelaskan kedalaman gagasan ini. Mari kita mulai pada bagian pertama, surga dalam tradisi Ibrani. Dalam tradisi Ibrani, kata yang sering dikaitkan dengan realitas transenden bukanlah surga dalam pengertian Yunani, melainkan samayim, yang secara harfiah berarti langit-langit atau angkasa. Istilah ini menyiratkan dua aspek langit fisik, ruang di atas bumi, tempat kediaman ilahi. Dalam kitab Kejadian, Samayim muncul sebagai latar penciptaan, tempat Allah berbicara kepada manusia. Tuhan Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden. Di sini, langit bukan hanya ruang astronomis, tetapi ruang relasi antara ciptaan dan pencipta. Lebih jauh lagi, Nabi Yesaya menggambarkan Allah yang bersemayam di tinggi dan mulia, sementara manusia terikat pada bumi. Bagi para ahli Perjanjian Lama seperti Walter Brueggemann, gambaran ini menunjukkan bahwa surga bukan semata tempat setelah mati, melainkan realitas kekuasaan ilahi yang meliputi sejarah dan keberadaan manusia. Istilah lainnya adalah Sheol, dunia bawah tempat orang mati berada. Menariknya, Sheol bukanlah neraka atau surga dalam pengertian kemudian, tetapi lebih menunjuk ketidakjelasan tentang kehidupan setelah mati dalam tradisi Ibrani awal. Kita masuk pada bagian kedua, surga dalam tradisi Yunani. Masuk ke tradisi Yunani, terutama dalam lingkup Perjanjian Baru, kita melihat istilah Ouranos yang berbicara atau yang biasanya diterjemahkan sebagai surga. Kata ini mulai menggambarkan realitas transenden yang lebih personal, tempat Allah bersemayam di tujuan akhir orang percaya. Yesus sering menggunakan istilah kerajaan surga atau Kingdom of Heaven. Dalam Injil Matius, terutama di dalam pasal 5 ayat 3, pasal 7 ayat 21, keunikan istilah ini bukan sekedar lokasi, tetapi kedaulatan ilahi yang hadir di tengah dunia. Menurut teolog Wright, kerajaan surga yang Yesus ajarkan bukan sekedar hidup setelah mati di surga, melainkan realitas Tuhan yang menganugerahkan keselamatan dan pembaharuan dunia di sini dan sekarang. Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 1 sampai dengan 2 menggambarkan tubuh fana ini sebagai kemah sementara yang akan diganti dengan kediaman kekal dari surga atau external house in heaven.
ini menunjukkan dimensi eskatologis, kehidupan kekal bersama Tuhan setelah transformasi akhir. Dalam Yohanes 14 ayat 2 sampai dengan 3, Yesus berkata, "Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu." Di sini surga muncul sebagai realitas personal dan komunal, bukan sekedar puncak alam semesta. Kita masuk pada bagian yang ketiga, perspektif filsuf dan teolog tentang surga. Agustin dalam City of God menegaskan bahwa surga adalah kediaman jiwa yang menemukan kedamaian sempurna dalam Allah. Bagi Agustin, surga tidak hanya sekedar lokasi, tetapi keadaan relasi tertinggi antara ciptaan dan pencipta Tuhan sebagai pusat dan tujuan akhir. Immanuel Kant dalam Critique of Practical Reason berbicara tentang harapan moral akan keadilan ultimate. Kant berargumen bahwa iman pada kehidupan setelah mati dan keberadaan Tuhan memberikan landasan moral bahwa kebaikan pasti berbuah kebaikan. Dalam konteks ini, surga berfungsi sebagai harapan moral yang menguatkan etika hidup manusia. Teolog seperti Jürgen Moltmann dalam Theology of Hope menekankan bahwa konsep surga tidak harus dilihat sebagai keputusan untuk melarikan diri dari dunia ini, melainkan harapan eskatologis yang mengubah cara kita hidup saat ini. Artinya surga mempengaruhi etika dan tindakan kita di dunia, bukan hanya masa depan jauh setelah kematian. Selanjutnya kita masuk pada bagian keempat. Kenapa konsep surga ini penting bagi kita? Surga dalam kitab suci dan pemikiran teologis bukan sekedar destinasi abadi. Ia adalah gagasan teologis yang membentuk cara kita memahami hubungan antara Allah dan manusia. Realitas eskatologis yang memberi orientasi hidup di dunia sekarang. Harapan moral yang menguatkan komitmen kita terhadap keadilan dan kasih. Ketika kita memahami surga sebagai ruang relasi dengan Sang Pencipta dan sebagai harapan akan pembaruan kosmik, kita tidak lagi mengecilkan artinya menjadi sekedar surga setelah kematian. Sebaliknya, konsep ini menjadi tiang penopang harapan, etika, dan transformasi sosial. Akhirnya, perjalanan kita menelusuri surga dalam kitab suci dari Samayim, Ibrani, hingga Ouranos dalam tradisi Yunani menunjukkan bagaimana gagasan ini berkembang dan memberi makna yang dalam kehidupan umat beriman. Surga bukan hanya tentang masa depan yang jauh, tetapi tentang bagaimana kita hidup hari ini di dalam harapan, dalam kasih, dan juga dalam kebenaran. Seperti kata teolog Calvert, surga adalah realitas di mana Tuhan sepenuhnya menggenapi rencananya, dan kita diundang untuk hidup di dalam harapan itu sekarang. Terima kasih telah mendengar podcast kami. Mari kita terus merenungkan firman dan harapan untuk hidup yang lebih bermakna. Sampai jumpa di episode dan seri ketiga.